Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dengan nikmat sehat, nikmat iman, serta salat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan senantiasa jejak orang-orang soleh yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah, di samping saya telah hadir guru kita yaitu Ustadz Amin Nurbay Safizullah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Kami pertama-tama ingin memohon maaf pada jamaah karena kami tidak bisa tepat waktu seperti akad di flyer. Semoga teman-teman ikhlas Ustaz ya. Kompensasinya apa itu? Sampai jam berapa Ustaz? Jam 5? Oh gitu. Mereka nggak dikasih delay service ya? Masya Allah. Dan Alhamdulillah teman-teman, beliau telah hadir bersama kita nanti dengan materi khusus bab hak hiar dan Q&A bersama Ustadz Ami sampai asar insyaallah ya. Mungkin kalau bisa dilebihkan dikit untuk kompensasi dari Ustadz. Sebelumnya juga kami ingin memberikan beberapa maklumat. Yang pertama, kita ikhlaskan niat untuk ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Cantik. Yang kedua, bagi teman-teman yang membawa anak kecil agar dikondisikan anaknya jalannya kajian. Yang ketiga, bagi teman-teman agar tidak meninggalkan sampah sehingga masjid ini tetap bersih sediakala ketika teman-teman memasuki masjid ini. Yang keempat, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa secari kertas ya, dan WhatsApp. Bisa di WhatsApp, bisa dicatat di 081 2-nya 4 kali 6 006. Kami ulangi di 081 2-nya 4 kali 6 006. Dan di secari kertas ya. Pertanyaan dibuka untuk ikhwan dan akhwat. Dan insya Allah juga ini kajian di penghujur akhir tahun Ustaz ya. Insya Allah nanti akan ada di tanggal 24 Desember Ustaz ya, siang di Masjid Nurim Ustaz ya, insya Allah. Belum sepakat gitu? Belum sepakat ya. Kita sepakati di Banjarmasin Ustaz untuk kompensasi. Insya Allah hari Rabu, mudah-mudahan Ustaz sepakat ya. Harapannya besar bagi teman-teman di sini Ustaz. Dan seperti sebelumnya juga di penghujung akhir tahun Masehi ini Ustaz, kita dulu pernah berjanji juga ya, semoga bisa kajiannya di tiap bulan, hanya bukan di pekan 5 aja Ustaz ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Yassarallahu al-umur. Amin. Dan semoga juga karena kajian kita ini Masya Allah 5 kali pertemuan dalam beberapa tahun Insya Allah, kita doakan semoga cepat selesai. Langsung saja agar lebih berfaedah waktunya, Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Para sahabat telah berkumpul di Masjid Nabawi. Sampai tengah malam Rasulullah SAW nggak keluar. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dan mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad namatin nisa'u wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Artinya sudah larut malam. Kenapa sholat isya belum dimulai? Dan seperti inilah loyalitas para sahabat. Ketika sang imam belum datang, mereka rela untuk menunggu, walaupun mereka datang tepat waktu. Ketika sudah azan isya berkumandang, mereka sudah standby di masjid, mereka sudah datang. Bahkan mungkin ada sebagian di antara mereka dari maghrib belum pulang. Tapi sampai tengah malam mereka sabar menunggu Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Jadi tidak ada di antara mereka terus sholat sendiri kemudian pulang, atau bentuk jamaah sendiri kemudian bubar pulang, tidak. Hingga Nabi SAW datang dan beliau menyampaikan sebuah motivasi yang luar biasa. Beliau mengatakan, ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Di muka bumi ini tidak ada orang yang sedang menantikan sholat isya selain kalian. Kira-kira di kawasan Blok M ini ada berapa orang Pak, untuk saat ini Pak? Dengan macet seperti yang tadi Bapak lihat di bawah. 1.000 ada? 5.000 kayaknya. 5.000? 5.000 lebih. Mungkin 5.000 lebih. Yang di masjid ini berapa orang? Belakang nggak kelihatan Ustaz. Depan sama belakang. Ada 500? Lebih Ustaz. Lebih. 1.000. Jadi dari, anggaplah misalnya perhitungan kasar 5.000 orang yang nunggu kajian 500. Sisanya ada yang nunggu donat, ada yang nunggu apalah. Itu tadi yang antri warung apa saja, roti atau apa. Masya Allah, mereka rela untuk berdiri mengantri. Anda tadi waktu nunggu kajian berdiri nggak? Anda bisa duduk nyantai, ada yang sambil merem-merem gitu. Tapi ini berpahala. Menantikan sesuatu untuk berbuat taat tidak ada yang sia-sia. Sampai Nabi SAW sengaja memberikan waktu bagi para sahabat untuk menantikan sholat isya cukup lama, dan itu tidak ada yang sia-sia. Sebab menunggu sholat dihitung sholat, menunggu sholat dihitung sholat. Sebagaimana orang yang menunggu kajian, dia sabar menunggu walaupun telat, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya kita mau melanjutkan pembahasan seperti buku. Coba boleh pinjem yang seperti ini ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang bawa bukunya nggak? Yang bawa boleh diangkat, yang bawa. 1, 2 belakang, 3. Cuman 3. Kayaknya pertemuan berikut perlu diedarkan lagi Ustaz. Gimana? Perlu diinfo lagi. Perlu diinfo lagi. Nggak ada informasi kalau ini kajian buku. Ada Ustaz. Ada, Masya Allah. Saya pikir yang lama-lama Ustaz. Baik. Bukunya nggak hilang kan Pak? Belum jadikan bungkus tempe maksudnya. Baik, mudah-mudahan bukunya masih dibaca. Karena ada sebagian teman-teman yang dia gemar koleksi buku, tapi cuma koleksi saja. Makanya saya pingin buku yang saya tulis kemudian yang tersebar di masyarakat itu tidak cuma sebatas disebarkan, tapi dibacakan. Sebab masyarakat secara umum kalau suruh baca sendiri mereka malas, makanya perlu dibacakan. Nah, sehingga perlu ada beberapa kajian bedah-bedah buku secara rutin biar buku itu terbaca. Kita coba kasih mukaddimah dulu. Ada sebagian orang yang bertanya seperti ini. Itu ngapain sih isinya kok cuman kajian saja? Dari satu masjid ke masjid yang lain kajian. Kapan ibadahnya? Karena isinya cuman kajian. Dari satu tempat ke tempat yang lain kajian. Itu kapan ibadahnya? Baik, ibadah itu
Ada dua. Pertama, ibadah yang bentuknya ritual, seperti sholat, puasa, baca dzikir, baca Quran, baca sholawat, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah yang bentuknya taat aturan, yang isinya perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan, yang haram dia jauhi, yang halal dia nikmati. Sehingga siapa yang menyesuaikan diri dengan aturan Allah, itulah ibadah. Dari dua jenis ibadah ini yang lebih berat yang mana? Melaksanakan ritual atau taat aturan? Mana yang lebih berat? Taat aturan. Kenapa Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Kenapa yang kedua lebih berat? Terbiasa melanggar, Ustaz. Kenyataannya banyak yang melanggar. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, Pak itu rajin sholat tapi kok korupsi? Dia berhasil ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Itu ada orang yang rajin sholawatan tapi riba. Berarti dia berhasil di ibadah ritual tapi gagal ibadah taat aturan. Sehingga kenyataannya ibadah taat aturan lebih berat. Makanya banyak orang yang melanggar. Maka kalau ada orang yang hobinya haji atau umroh tapi dia korupsi kuota haji, itu berarti apa itu? Apa itu maksudnya? Ibadah ritualnya dia berhasil tapi gagal di ibadah taat aturan. Mereka yang ngaji ini Pak, belajar halal haram, belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh, belajar bagaimana cara sholat yang benar, belajar ini, belajar ini. Mereka sedang ibadah taat aturan Pak. Sehingga jangan dikira mereka nggak di ibadah. Ini melaksanakan ibadah yang banyak orang gagal melakukannya. Maka jangan remehkan mereka yang sedang belajar. Nama para ulama menjadi manusia prestasi di tengah umat Muhammad SAW. Ahli ibadah dilupakan dalam sejarah. Tapi ahli ilmu itulah nama yang diabadikan oleh Allah. Sebab mereka sedang melakukan ibadah di mana banyak orang gagal melakukannya. Itulah ibadah taat aturan. Sehingga teman-teman sekalian yang sekarang sedang punya keseriusan untuk belajar, yang punya keseriusan untuk mengenal bagian mana yang halal yang haram, Anda yang selalu menyebut gerakan hijrah, yang ingin saya mau hijrah, itu sebenarnya sedang melaksanakan ibadah taat aturan. Kita berharap semoga seperti ini disadari oleh masyarakat. Karena banyak orang yang dia merasa dengan ibadah ritual itu sudah cukup sehingga dia menyepelekan aturan. Sampai banyak orang yang punya bayangan korupsi bisa terhapus dosanya hanya dengan sholat 5 waktu. Pelanggaran riba bisa terhapus dosanya ketika seorang hamba rajin ibadah umroh. Ketika umroh kan kita berada di tanah suci. Nanti kalau kita berada di tanah suci, diri kita jadi suci. Kata siapa? Innal ardal muqaddasata la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak bisa mensucikan siapapun. Abu Jahal juga tinggal di Mekah. Abu Lahab mati di mana? Di Mekah. Apakah mereka yang mati di Mekah berarti dia menjadi manusia suci? Tergantung bagaimana perbuatannya. Di tanah suci ada nggak Pak orang yang mengotori dirinya Pak dengan aneka maksiat? Dia bermaksiat di tanah suci. Dia pulang bukan makin suci, tapi dia pulang bawa kotoran dosa. Karena dosa yang dilakukan di tanah suci lebih besar nilainya dibandingkan ketika dosa itu dilakukan di Jakarta. Makanya bayangan sebagian orang bahwa dengan melakukan ibadah manusia bisa terhapus semua dosanya, ini mungkin dia perlu disadarkan. Karena ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran sosial berkaitan dengan mengambil harta yang haram, berkaitan dengan mengambil yang bukan haknya, tapi dia menyangka kalau itu bisa hilang 100% hanya dengan tahajud atau puasa sunnah. Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang cerita kepada Nabi SAW. Beliau punya seorang tetangga wanita. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Diceritakan bahwasanya wanita ini rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Orang seperti ini enggak ada nilai baiknya. Dia di neraka. Anda bisa lihat.
kebaikan berupa ibadah ritual dianulir karena dia gagal ibadah sosial. La khaira fiha, enggak ada nilai baiknya. Kalau cuman bicara ibadah ritual, iblis itu dulu rajin ibadah ritual sebelum dia diusir oleh Allah dari surga. Tapi karena sombongnya sehingga dia tidak mau menerima aturan Allah, fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj. Hei iblis, kamu enggak boleh sombong di surga, keluar dari surga. Surga tidak boleh dimasuki sifat sombong. Sehingga orang sombong enggak boleh masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di hatinya menyimpan rasa sombong walaupun seberat dzarrah. Setitik debu yang mungkin tidak ada angkanya kalau ditimbang pakai timbangan digital. Sehingga yang sudah ada di dalam, lalu dia sombong, disuruh keluar sama Allah. Sombong enggak boleh masuk surga. Karena mereka gagal dengan taat aturan. Dan definisi sombong apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan yang lain. Diperintah dia menolak, merasa lebih tinggi daripada Adam, disuruh keluar. Maka jamaah, saat kita belajar seperti ini, sejatinya kita sedang memperbaiki diri dengan beribadah kepada Allah menyesuaikan dengan aturan. Di saat itulah kita berharap semoga aktivitas yang kita lakukan tidak ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di samping kita juga beribadah yang sifatnya ritual, terutama bagian yang wajib kita jaga baik-baik. Jangan sampai lebih perhatian terhadap amal ibadah sunnah sementara yang wajib disepelekan. Baik, semoga memotivasi kita semuanya untuk tetap istiqomah, nempel dengan majelis ilmu, terutama yang bahas-bahas masalah fikih. Tujuannya bukan semata untuk memperkaya pengetahuan, bukan itu. Bukan untuk mendapatkan banyak wawasan, tapi saya ingin menyesuaikan dengan aturan Allah. Itulah ibadah kita. Nah, selanjutnya kita mau bicara tentang hak khiyar. Kalau di buku halaman berapa itu, Bang? 113. 113. Nanti kita akan sebutkan terlebih dahulu beberapa pengantar berkaitan dengan hak khiyar, baru kita jelaskan tentang macam-macam hak khiyar. Hak khiyar itu apa sih, Pak? Hak khiyar dari kata ikhtara yakhtaru yang artinya memilih. Ada salat namanya salat istikharah, berarti minta dipilihkan oleh Allah. Sehingga hak khiyar adalah hak untuk memilih. Berarti punya hak khiyar, dia punya kebebasan. Oleh karena itulah hak khiyar akan berlaku apabila seseorang diberi kebebasan untuk memilih antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad atau membatalkan akad. Baik. Selanjutnya, khiyar mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam fikih jual beli. Karena syariat menjaga kepemilikan harta seorang muslim. Kita mengenal ada istilah ad-daruriyatul khams. 5 bagian yang paling prinsip yang dijaga oleh syariat. Apa saja itu, Pak? Hifdzuddin, menjaga agama. Terus hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzun nasl wal ird, menjaga kehormatan dan keturunan. Yang keempat, hifdzul akal, menjaga akal. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Bisa dihafal insyaallah ya? Baik, bisa diulang? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan dan keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Sehingga kalau Anda membaca aneka aturan-aturan syariat bermuara kepada penjagaan 5 ini. Tujuan besarnya adalah untuk menjaga agama sampai menjaga harta. Contoh, Pak, kenapa kita dilarang A, kita dilarang B, kita dilarang C, dilarang riba, dilarang goror, dilarang dolim, dilarang. Karena tujuannya untuk menjaga harta. Biar harta itu tidak didolimi oleh yang lain.
Kenapa tidak boleh praktek zina dan seluruh turunannya? Untuk menjaga kehormatan manusia. Sebab manusia dengan binatang, dia hadir, pembedanya adalah manusia punya nasab, binatang tidak punya nasab. Ini ayam anak siapa kan kita nggak tahu. Tapi kalau manusia, kamu anaknya siapa? Wallahu a'lam. Manusia punya nasab. Dan ada banyak sekali turunan yang muncul disebabkan karena nasab. Mulai masalah hukum mahram, hukum perwalian, hukum terkait masalah warisan. Itu turunnya nasab. Makanya ngerusak bagian ini dosanya besar sekali. Sebab ada banyak sekali hukum yang dirusak. Sehingga kenapa zina itu sampai pelakunya dihilangkan dari muka bumi dengan cara dirajam. Udah pelakunya dihilangkan aja dari muka bumi karena ini merusak banyak sekali aturan-aturan yang lain. Kalau seperti ini dibiarkan secara bebas, yang penting tidak ganggu orang, saling ridho, suka sama suka, rusak kehidupan ini. Nanti masalah wali, bingung, kamu walinya siapa? Nah, dulu terlahir di luar nikah, tidak jelas. Masalah nasab, tidak jelas. Masalah siapa yang ada, apakah dia dapat warisan ataukah tidak, mahram kamu siapa, rusak semua. Gara-gara satu perbuatan. Maka ada dampak buruk yang bertingkat. Sehingga ini seperti sebuah kesalahan, tapi dia kena banyak pasal. Gara-gara kamu berbuat zina, kamu kena pasal ini, pasal ini, pasal ini. Banyak sekali pasal yang dia langgar. Pasal bertumpuk juga. Itulah kenapa dosa perbuatan seperti ini nilainya besar sekali. Baik, kembali kepada tadi, syariat menjaga harta. Nah, sebagai konsekuensi syariat menjaga harta, maka Allah kasih aturan transaksi yang benar kayak gini. Lalu di situ harus diajarkan keterbukaan, biar tidak ada orang yang merasa tertipu, tidak ada orang yang merasa terbodohi, sehingga syariat memberikan sebuah aturan namanya hak khiyar, hak untuk milih. Sekarang saya sudah tahu konsekuensi apa yang akan saya dapatkan ketika saya bertransaksi ini. Maka dia bisa menentukan pilihan, apakah lanjut ataukah batal. Itulah contoh penerapan dari hak khiyar. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib artinya apa? Ya, baik. Bang thayyib itu cah bagus. Pendapatan apakah yang paling thayyib? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ada dua sumber pendapatan yang paling thayyib. Pertama, hasil kerja seseorang dari jerih payahnya, artinya dia jual jasa kemudian dapat upah. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, transaksi yang dilakukan secara mabrur. Apa yang dimaksud transaksi yang dilakukan secara mabrur? Jadi istilah mabrur itu tidak hanya dalam haji ya. Ada bentuk jual beli mabrur. Apa yang dilakukan ketika orang itu melakukan transaksi yang mabrur? Seperti apa sih transaksi yang mabrur itu? Transaksi yang saling ridhonya maksimal, sehingga konsumen merasa puas dengan fasilitas dan layanan atau barang yang dia terima. Penjual juga mendapatkan keuntungan dari dia menjual sesuatu. Keuntungan seperti ini disebut oleh Nabi SAW sebagai jual beli yang mabrur. Baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan jual beli yang mabrur tadi, syariat memberikan hak khiyar. Biar tidak ada yang tadi merasa dibodohi, merasa ditipu, merasa dirugikan dan seterusnya. Sehingga ada apa? Hak pilih untuk apa? Antara melanjutkan atau membatalkan akad. Baik, selanjutnya 8 catatan tentang hak khiyar. Pertama, bedakan antara akad dengan pelengkap akad. Ada akad, ada pelengkap akad. Akad itu apa sih, Pak? Kesepakatan kedua belah pihak yang berkonsekuensi adanya kewajiban tertentu. Sedangkan pelengkap akad adalah aturan yang melekat pada akad, baik
berasal dari syariat atau yang disepakati oleh kedua belah pihak. Saya ulang ya. Definisi akad tadi apa? Kesepakatan kedua belah pihak yang berkonsekuensi apa? Munculnya kewajiban untuk melakukan sesuatu. Misalnya akad jual beli, berarti terjadi kesepakatan apa? Perpindahan kepemilikan. Konsekuensinya apa? Akan ada pemindahan kepemilikan dari A ke B dan sebaliknya. Lalu pelengkap akad contohnya kesepakatan atau aturan yang ditetapkan oleh syariat dalam praktek jual beli itu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misal, saya mau beli ini tapi syaratnya diantar. Baik, saya setuju. Nah, berarti syarat diantar itu apa? Pelengkap akad. Yang timbul karena apa? Kesepakatan kedua belah pihak. Baik. Nah, hak khiyar itu pelengkap akad yang ditetapkan oleh syariat. Setiap transaksi harus ada hak khiyar. Siapa yang mengharuskan itu? Syariat. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Setiap transaksi jual beli itu ada hak khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Sehingga hak khiyar itu pelengkap akad. Bisa dipahami insyaallah? Artinya begini, tidak ada istilah akad khiyar itu tidak ada. Adanya khiyar melekat pada akad. Paham insyaallah? Jelas atau belas? Ini jam kritis kayak gini. Mereka tawadu Ustaz. Mereka tawadu, maksudnya nunduk gitu nih. Baik. Misalnya di buku saya sebutkan ya. Setelah pembeli menerima barang, ternyata ada cacat di barang itu. Maka dia memiliki hak untuk mengembalikan barang ke penjual dengan alasan hak khiyar. Khiyar apa namanya? Khiyar karena cacat, disebut dengan khiyar aib. Meskipun dia juga berhak untuk merelakannya dengan tidak meminta ganti rugi dan tidak dikembalikan. Baik, jadi misalnya Anda beli buku saya ini ya. Setelah dibuka halamannya kebalik. Sehingga ketika Anda baca, Anda merasa tidak nyaman. Ini halamannya kebalik-balik. Boleh nggak Anda kembalikan? Boleh. Apa alasannya? Karena ada cacat. Nah, hak untuk mengembalikan, membatalkan transaksi ini karena ada cacat disebut hak khiyar aib. Ya? Siapa yang menetapkan itu? Syariat yang mengatur. Sekarang yang kedua. Pada asalnya ketika akad sudah dilakukan, maka mengikat kedua belah pihak. Ketika akad jual beli sudah dilakukan, maka mengikat kedua belah pihak. Sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali karena alasan tertentu. Karena itu, setiap hak khiyar harus ada alasan. Saya ulang ya. Pada asalnya akad jual beli itu apa? Mengikat. Maka tidak bisa dibatalkan sepihak. Saya kasih contoh. Kalau Bapak beli sesuatu lalu dapat kwitansi. Di kwitansi itu ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena tidak ada hak khiyar. Kalau misalnya setiap barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan, kira-kira yang terjadi apa, Pak? Ribut. Sehingga sebenarnya ini klausul ini benar atau salah? Benar. Itu konsekuensi jual beli. Konsekuensi akad, barang yang sudah diperjualbelikan tidak dapat dikembalikan. Walaupun tidak tertulis, sebenarnya itu sudah menjadi konsekuensi akad jual beli. Nah, untuk membatalkan
Status ini harus ada alasan. Saya mau mengembalikan. Loh, alasanmu apa kok mengembalikan? Paham ya? Nah, alasan itulah yang menjadi sebab hak khiyar. Maka setiap hak khiyar harus ada sebab. Jelas insyaallah? Saya ulangi lagi ya. Setiap hak khiyar harus ada sebab. Kalau tidak ada sebab Pak, ya itu bukan hak khiyar, nggak bisa diterima. Pak, saya mau mengembalikan barang ini. Alasannya apa Pak? Nyesel saya beli ini Pak. Nggak ada hak khiyar karena penyesalan, itu nggak ada. Khiyarun nadem, khiyar karena menyesal. Kalau Bapak kemarin saat transaksi kan tidak dipaksa, Bapak juga sudah tahu barangnya, tidak ada unsur penipuan, dan kita sudah deal saling ridho. Kok tiba-tiba belakangan datang nyesel, tidak diterima. Maka dia beralasan, saya nyesel beli barang ini, diterima atau tidak? Tidak diterima. Paham? Baik. Contoh yang lain, si A beli barang, habis itu dibawa pulang. Sampai rumah diomelin sama istrinya. Terus dia balik ke toko. Pak, saya kembalikan Pak ya. Kenapa Pak? Saya dimarahin istri ya Pak. Apakah toko wajib menerima? Kenapa? Alasan tadi diterima enggak? Kenapa tidak? Karena itu bukan termasuk sebab khiyar yang diatur dalam syariat. Tidak ada istilah khiyar zaujiyah. Khiyar karena diseneni bojone, tidak ada. Dimarahi istri itu tidak ada. Baik. Sehingga itu sudah menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan kalau ada resiko-resiko seperti itu. Sudah? Tapi kalau kenapa Pak dikembalikan? Ada cacatnya ya Pak. Bapak lihat ini kan cacat Pak. Oh iya. Ya baik, saya tukar dengan barang yang lain. Diterima? Diterima. Karena dia punya alasan untuk mengajukan hak khiyar. Dipahami ya? Baik. Nah, kalau ada orang mengembalikan barang, membatalkan transaksi tanpa alasan, tapi diterima oleh penjual, ini namanya iqalah. Namanya apa? Iqalah. Dan iqalah hukumnya dianjurkan. Kalau khiyar wajib diterima. Tapi kalau iqalah tidak wajib diterima, namun dianjurkan. Nabi SAW sampai memberikan janji dalam hadis riwayat Abu Dawud, man aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menerima pengembalian barang atau pembatalan transaksi dari seorang muslim tanpa alasan, Allah akan menerima atau Allah akan mengampuni dosanya dan kesalahannya besok di hari kiamat. Masya Allah. Sehingga ada peluang untuk bisa dapat ampunan dosa bagi para pedagang dengan cara melakukan iqalah. Bapak misalnya ya menjual barang A, ya, harganya 500.000. Di bawah Anda sudah dapat duit 500.000. Setelah itu tiba-tiba orang ini balik, Pak, saya nggak jadi beli Pak, tak kembalikan barangnya. Minta tolong dikembalikan Pak ya uangnya Pak. Loh kenapa Mas? Saya dimarahi bapak saya dimarahi ibu saya. Karena kita merasa kasihan. Ini kan sebenarnya bukan hak khiyar ya. Alasan dia diterima nggak? Tidak. Tapi kita merasa kasihan. Baik, mana barangnya? Tak kembalikan 500.000. Baik. Anda sebagai penjual rugi nggak Pak? Rugi nggak? Rugi atau tidak? Tidak. Rugi atau tidak Pak? Tapi kenyataannya kan banyak orang yang nggak terima. Oh mohon maaf Pak, nggak bisa, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kenapa orang keberatan untuk menerima pengembalian tadi? Pelitnya manusia sampai titik itu. Kamu mem-PHP saya. Jadi waktu dia sudah dibayar 500.000, untung sudah ada di depan mata. 500.000, margin dia 100.000. Alhamdulillah. Begitu dikembalikan, gagal 100.000. Walaupun sebenarnya barang ini utuh, kembali seperti semula sebelum akad.
Cuman peluang dia dapat untung hilang. Namun ini tidak disia-siakan oleh Allah. Allah gantikan dengan apa tadi? Ampunan dosa. Sehingga para penjual punya peluang dosanya diampuni dengan cara seperti ini. Masya Allah. Mau dipraktekkan? Antum jualan apa bang? Kopi, Ustaz. Kopi. Gimana itu pengembaliannya? Dicicipi. Mau komentar enggak boleh. Baik. Selanjutnya, secara umum sebab khiyar itu ada dua. Satu, sebab yang ditetapkan oleh syariat. Sebab yang ditetapkan oleh syariat. Dan sebab yang ditetapkan oleh syariat, contohnya khiyar majelis, khiyar karena cacat, khiyar aib, khiyar karena dibodohi, khiyar goben. Yang kedua, sebab yang muncul karena kesepakatan. Jadi seperti yang tertuang dalam kwitansi, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali jika disepakati, kecuali jika ada perjanjian. Sudah? Nah, yang kedua ini disebut dengan khiyar syarat. Nanti insya Allah akan kita rincikan itu ya. Anda terima dulu. Sebab khiyar ada berapa? Secara umum dibagi menjadi dua. Pertama apa? Sebab yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya khiyar majelis, contohnya khiyar aib, khiyar karena cacat. Khiyar majelis itu kayak gimana sih Pak? Contohnya seperti ini ya. Saya sedang berada di depan penjual. Bang, saya beli kopi. Nah, ini saya terima nih, 1 gelas. Enggak jadi bang, saya kembalikan. Nah, diterima enggak itu? Udah dibuatin. Kalau kesalahan diterima, Ustaz. Kalau kesalahan, kalau enggak ada salah. Gimana, Ustaz? Gimana? Ikola ya. Nah, selama masih di majelis akad, dan batasan majelis itu berbeda-beda antara satu jenis akad dengan jenis akad yang lain. Selama masih di majelis akad, punya hak untuk mengembalikan. Sehingga saya di depan penjual. Berapa ini, Pak? 100.000. 80 lah. Ya udahlah 80. Enggak jadi, Pak. Udah nawar dikasihin enggak jadi. Apakah saya harus menerima? Saya nawar ya, dari 100.000 saya tawar 80. Udah kasihin aja. Enggak apa-apa 80. Terus saya enggak jadi. Apakah saya bersalah? Bersalah atau tidak? Bersalah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak salah? Ya, kita kan masih di majelis, berhadapan-hadapan. Tapi kan kamu sudah nawar. Kan baru sebatas nawar. Terhitung deal dan terpisah dari majelis ketika saya sudah meninggalkan tempat dia. Ya sudah 80 ya, oke deal. Lalu saya pergi, barang saya bawa, maka berarti saya sudah apa? Memutus majelis, mengikat jadinya. Tapi kalau kita masih berhadapan-hadapan seperti ini, walaupun saya sudah nawar, nggak jadi saya kembalikan, saya punya hak untuk itu karena masih di majelis. Baik. Dalam marketplace, Anda pilih barang, masuk keranjang, lalu klik-klik check out. Nah, ketika check out, selama Anda belum transfer bank, boleh nggak membatalkan? Nah, itulah majelis. Nah, sehingga ketika Anda belum transfer, ketika pembatalan dianggap tidak ada konsekuensi apapun, ini masuk kategori apa? Rentang. Ini namanya khiyar majelis online. Dan itu boleh. Lanjut. Selanjutnya, yang keberapa? Ketiga. Khiyar hanya ada dalam akad lazim. Untuk akad yang sifatnya jaiz tidak ada hak khiyar. Jadi dilihat dari ikatannya, akad terbagi menjadi dua. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Akad lazim itu apa sih Pak? Akad yang mengikat kedua belah pihak. Contoh jual beli, itu akad lazim.
Kalau akad jaiz, akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Dan terkadang ada akad lazim sepihak, jaiz di pihak yang lain. Baik, kita kasih contoh ya. Contoh akad jaiz, contoh akad lazim, jual beli itu akad lazim. Sewa menyewa itu akad lazim. Contoh akad jaiz, pinjam barang itu akad jaiz. Baik. Saya datang ke rental. Pak, saya mau sewa mobil selama sepekan. 7 hari. Berapa, Pak? 5 juta. Langsung saya bayar 5 juta. Mobil saya bawa ya. Untuk selama 7 hari. Udah? Ternyata urusan saya selesai dalam 3 hari. Wah, ini eman ini, sayang mobil nggak dipakai selama 4 hari. Saya datang ke rental. Pak, saya kembalikan. Saya masih punya 4 hari. Boleh nggak Pak, saya minta pengembalian. Barang yang sudah disewa tidak dapat dikembalikan. Alhamdulillah. Berarti ini mobil punya saya. Bukan maksudnya seperti itu. Kau nggak bisa pembatalan akad. Jadi kau sudah 7 hari, ya sudah 7 hari. Mau dipakai, mau digelundung, betul terserah. Yang penting pokoknya akad kita sewa 7 hari. Paham ini? Baik. Kenapa pihak rental boleh menolak? Karena mengikat. Karena apa? Mengikat. Sehingga begitu Anda sewa 7 hari, mengikat 7 hari. Maka karena mengikat, pembatalan dapat sekian hari dan seterusnya, pihak rental boleh tidak mengembalikan uang. Ada orang yang mempertanyakan, hotel misalnya 24 jam, dia check in jam 2 siang, maghrib pulang, boleh nggak minta kembalian? Hah? Saya masih punya sisa waktu ini Pak, dari mulai maghrib sampai besok siang jam 12, boleh minta pengembalian? Tidak. Karena dia jual paket berapa? Sehari. Maka Anda mau pakai sejam, 2 jam, 3 jam, setelah itu Anda tinggalkan ya, hitungannya tetap sehari. Paham? Kenapa? Karena akadnya lazim. Bandingkan dengan yang kedua, akad jaiz ya. Saya datang ke tempat si A. Wahai A, wahai Bapak A, mobil Bapak kan nganggur, boleh nggak saya pinjam? Berapa hari mau dipinjam? Sepekan, 7 hari. Ya silakan pinjam aja sepekan. Nah, saya bawa mobil itu sepekan. Lalu 3 hari urusan saya selesai. Saya kembalikan ke tempatnya si A. Pak, saya kembalikan Pak ya. Oh enggak bisa Mas, mobil yang dipinjam 7 hari tidak dapat dikembalikan sebelum masanya. Boleh nggak dikembalikan? Boleh. Kenapa ini? Yang kedua ini kenapa kok boleh? Nah, bisa dibedain? Baik. Karena yang kedua ini akadnya jaiz. Baik. Akad jaiz itu nggak perlu khiyar. Kenapa akad jaiz nggak perlu khiyar? Karena bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Sehingga Bapak pinjam itu nggak perlu ada khiyar. Tapi kalau sewa ada khiyar. Saya nggak jadi sewa. Kenapa? Unit kamu rusak, mobil kamu nggak bisa dipakai. Saya kembalikan atau saya minta tuker bisa. Karena status Anda adalah akadnya lazim. Baik. Selanjutnya yang keberapa? 4. Pembatalan akad ada 2. Sebenarnya tadi sudah kita singgung ya, tapi ini saya jadikan 1 poin lagi. Pembatalan akad ada 2. 1, pembatalan karena sebab. Ini yang disebut dengan pembatalan karena alasan hak khiyar. Yang kedua, pembatalan tanpa sebab. Ini yang disebut dengan iqalah tadi. Menerima pembatalan tanpa sebab disebut iqalah. Dan iqalah tadi hukumnya apa? Hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Dan orang yang menerima iqalah mendapatkan ampunan dosa. Makanya kalau Anda jadi pengusaha, ketika ada pengembalian yang kira-kira nilainya tidak begitu beresiko bagi Anda, terima saja. 500.000, 300.000, dan tidak apa-apa mana barangnya, ini uangmu saya kembalikan utuh. Semoga dosaku diampuni oleh Allah.
Padahal kalau kita sedekah senilai 500.000 belum tentu diterima. Ya Allah, aku jadikan ini sebagai tebusan untuk dosaku. Dosamu piro, sedekahmu piro kan? Karena nggak ada jaminan sedekah seseorang bisa menghapus dosanya. Maka mungkin dengan iqalah, memberikan kesempatan seorang muslim, membantu dan menolong seorang muslim, Allah jadikan dosanya diampuni. Selanjutnya, nomor 5. Hak khiyar merupakan perlindungan terhadap konsumen dan penjual. Hak khiyar merupakan perlindungan terhadap konsumen dan penjual. Sehingga keberadaan hak khiyar ini bukti keindahan syariat Islam. Maka konsumen akan mendapatkan kenyamanan ketika dia bertransaksi. Bapak transaksi dengan siapa? Muslim Pak, aman Pak, insya Allah Pak. Muslim itu orang yang selamat dan memberi keselamatan bagi yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim adalah, definisi muslim adalah orang yang dimana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka pastikan ketika Anda sebagai muslim berakad dengan yang lain, tunjukkan identitas Anda sebagai muslim. Kamu aman dengan aku. Kamu aman dengan aku. Sebab muslim itu tidak punya karakter ingin merugikan orang lain, tidak punya karakter ingin menipu orang lain, dan seterusnya. Orang muslim yang lain aman dengan saya. Siapapun aman dengan saya. Nah, itulah definisi muslim yang sejati. Kita bacakan di sini keterangan yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Asy-Syubaili. Keberadaan hak khiyar dalam Islam menunjukkan bagaimana Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akad. Sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan pribadi dan tidak ada penyesalan di belakang. Sehingga bisa dipastikan jual beli ini benar-benar saling ridho. Saling ridhonya maksimal. Dan ini bagian dari pelindungan terhadap konsumen yang diajarkan dalam Islam. Sehingga orang tidak akan merasa takut ketika bertransaksi. Makanya jamaah, terkadang orang itu memberikan testimoni, Pak. Testimoni pujian terhadap negara non-muslim. Saya kalau transaksi di Jepang itu merasa aman. Saya transaksi di negara ini merasa aman, di negara ini merasa aman. Masya Allah. Itu testimoni untuk non-muslim, Pak. Masa muslim tidak punya testimoni kayak gitu? Seharusnya kan punya ya? Yeah. Maka pastikan Anda sebagai muslim berikan citra yang indah untuk muslim. Memberikan citra yang buruk tentang Islam, berarti Anda menjadi hijab penghalang keindahan Islam. Ada satu cerita. Udah tahu ceritanya belum? Oh belum ya. Ada seorang dai muslim yang beliau menjelaskan tentang indahnya syariat Islam di negara kafir, di negara Eropa atau Amerika, pokoknya di negara kafir. Dia jelaskan bagaimana Islam menjaga prinsip keadilan, Islam menjaga persaudaraan, Islam menjaga banyak sekali bagaimana semangat-semangat kebaikan yang ditonjolkan dalam Islam. Sampai orang kafir ini merasa betapa indahnya agama kamu. Saya kok penasaran, pengen lihat penerapannya di alam nyata itu kayak apa. Sehingga negara yang menerapkan Islam tuh, yang masyarakatnya muslim tuh kayak apa. Pengen lihat langsung ya, ketika Islam tuh dibumikan, dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Akhirnya ulama ini juga kebingungan ya. Untuk negara yang bisa jadi sampel penerapan Islam yang ideal itu yang mana? Dibawalah dia ke, kalau tidak salah Pakistan waktu itu. Dibawa ke Pakistan karena dia ingin lihat langsung penerapan Islam. Begitu sampai di sana ya, non muslim ini kecewa. Itu baru di Pakistan ya, belum sampai Jakarta Pak ya. Dia kecewa. Kok kayak gini? Katanya seperti ini, kenyataannya kayak gini. Ada katanya, ada kenyataannya. Beda jauh. Langsung beliau memberikan komentar. Al-Islamu mahjubun bil muslimin.
keindahan Islam ditutupi oleh kaum muslimin. Siapa yang menutupi keindahan Islam itu? Penganutnya sendiri. Sehingga ada banyak sekali pelanggaran yang tampak di depan mata. Ini kan bukan ajaran agama kamu. Orang non muslim datang ke negeri muslim tapi dia nggak aman. Sepatu hilang, transaksi dibodohi, ditipu, kemudian kadang dia disikapi tidak baik dan seterusnya. Akhirnya dia melihat, oh ternyata seperti ini orang muslim. Non muslim tidak membaca kitab yang kita miliki. Non muslim tidak membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Non muslim membaca perilaku Anda. Maka tampakkan seperti apakah Islam itu. Kamu lihat aku, insya Allah aku berusaha mewakili seperti apa muslim yang baik. Ramah dengan sesama, sopan dengan yang lain, menghargai yang lain, tidak punya keinginan jahat kepada yang lain. Barangmu aman ketika ada di depan saya dan seterusnya. Masya Allah, andaikan ini bisa semua kayak gitu Pak, ya, kita nggak perlu dakwah dengan cara keluar-keluar dan debat. Mereka lihat kita saja sudah tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Cuman banyak sekali ya, citra baik Islam ini ditutupi oleh hal buruk, tindakan jahat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu para pejabat muslim rajin sholat, korupsi misalnya. Nah itu jadi cerita buruk bagi muslim, apalagi kalau sampai viral ya. Baik, praktek di masyarakat kita, perlindungan terkesan hanya diperuntukkan untuk konsumen saja. Seperti keberadaan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Berbeda dengan aturan syariat kita. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tapi perlindungan juga diberikan kepada penjual. Maka Islam syariatnya itu cover both side. Sisi kanan, sisi kiri semuanya diayomi. Bukan cuma satu pihak. Maka syariat Islam dalam keluarga tidak menguntungkan suami saja, juga tidak menguntungkan istri saja. Syariat Islam berkaitan dengan hubungan orang tua dengan anak, tidak menguntungkan orang tua saja, tapi juga menguntungkan anak. Maka tolong Anda juga pahami, syariat Islam terkait interaksi bernegara jangan sampai dipahami itu menguntungkan pemerintah. Suruh taat sama pemerintah, dengerin pemerintah, nggak boleh berontak, nggak boleh ini. Itu menguntungkan pemerintah semua ya Pak. Itu pikiran kamu. Yang benar untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan bersama, bukan menguntungkan salah satu pihak. Baik, yang keenam, adanya hak khiyar merupakan turunan dari adanya akad. Adanya hak khiyar merupakan turunan dari apa? Keberadaan akad. Maka hak khiyar muncul kalau akad sudah dimulai. Tapi kalau belum memulai akad, maka tidak ada hak khiyar. Paham ya? Saya ulangi. Hak khiyar itu muncul ketika akad sudah bisa dimulai. Kalau akad belum bisa dimulai, maka tidak ada hak khiyar. Paham? Baik. Contoh ya. Saya beli rumah dari bank. Dah? Tapi rumahnya belum ada. Adanya baru tanah kapling. Unit belum dibangun. Baik, saya pengen rumah di tanah kapling ini. Desainnya seperti rumah contoh. Harganya sekian, saya beli dari bank. Anggaplah ini bank syariah ya. Dah? Lalu bank minta kepada saya, baik Pak, silahkan DP 10%. Dibulatlah DP, saya bayar DP 10%. Saya bayar ya. Selanjutnya bank melakukan transaksi dengan developer untuk membangunkan rumah yang saya inginkan. Dibangunkan dalam waktu 3 bulan, serah terima kunci. Selanjutnya setelah kunci diserahkan ke saya, dilakukan AJB, balik nama dan seterusnya. Proses untuk mendapatkan sertifikat, saya nyicil ke bank selama 5 tahun. Dah. Pertanyaannya, model akad seperti ini sudah benar atau salah? Model akad seperti ini sudah benar atau salah? Salah. Salahnya ada di mana? Karena
Karena bank sudah menjual sebelum punya barang. Sudah? Setelah rumah jadi ya. Setelah rumah jadi, bank melakukan teken akad dengan saya. Pak, rumah sudah jadi, sudah saya terima. Selanjutnya Bapak lanjutkan cicilannya. DP sudah saya terima 10%, 90% plus margin Bapak bayarkan. Boleh enggak setelah rumah jadi saya menolak? Setelah rumah jadi, kemudian kunci sudah diserahkan di bank, boleh enggak setelah rumah jadi saya menolak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Secara aturan syar'i boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sebelum rumah jadi kita belum ada akad. Kok bisa Pak? Nah kan Bapak belum punya barang. Bagaimana melakukan akad kalau barangnya belum ada? Akad belum bisa dimulai kalau objeknya belum ada. Paham? Paham insya Allah ya? Baik. Saya ganti, jangan rumah, mobil saja lah biar gampang ya. Mobil ya. Unit ada di dealer. Saya bilang ke bank, saya tertarik dengan unit ini. Baik Pak, Bapak DP dulu ke kami 10%. DP 10%. Setelah DP 10%, unit diambil oleh bank. Dia bayar tunai ke dealer untuk mengambil unit itu. Setelah itu unit diantarkan ke tempat saya. Sudah? Ketika unit diantarkan ke tempat saya, bank minta silahkan dilunasi 90% sisa plus margin. Boleh enggak saya menolak ketika itu? Pak, saya enggak jadi beli Pak. Boleh? Kenapa boleh? Boleh atau tidak? Nah, disinilah pentingnya kaidah tadi ya. Jadi Anda cara memahaminya kayak gini. Sebelum bank punya unit, saya dengan bank itu sudah akad atau belum? Kenapa? Belum ada Pak? Nah, kalau belum ada barang berarti ya enggak bisa memulai akad enggak bisa belum ada barang. Paham ini? Baik. Karena belum ada barang, maka kita tidak bisa memulai akad. Jelas ya? Sehingga akad dimulai sejak kapan? Sejak bank menerima barang, sejak ada barang. Baik, akad dimulai. Nah, ketika akad dimulai berarti kan ada hak khiyar. Hak khiyar dimulai sejak kapan? Sejak ada akad. Akad dimulai berarti hak khiyar dimulai. Nah, karena saya punya hak khiyar, kita kan masih satu majelis dengan bank. Saya enggak jadi. Tolong uang saya dikembalikan. Boleh atau tidak secara syar'i? Boleh. Itulah bank syariah yang sebenarnya. Sudah? Tapi mungkin bank akan keberatan. Gimana Pak, unit sudah saya bawa kok tiba-tiba Bapak membatalin? Ya itu resiko kamu sebagai penjual. Tapi saya sebagai konsumen berhak untuk tidak jadi karena inilah akad yang sedang kita lakukan sejak kamu punya barang. Jelas atau belas? Paham ya? Antum paham nggak? Yang paling dekat kalau tidak paham kan, apalagi yang jauh kan gitu. Baik. Insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih gantung. Selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih gantung. Sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Sudah? Saya kasih contoh. Si A beli motor di B. Nah, harganya 10 juta. Baik, oke, deal 10 juta ya. Tapi gini, boleh nggak saya bawa motor ini 3 hari dulu? Saya bawa pulang ya. Tak tunjukkan ke istri. Nanti kalau setuju kita transaksi. Saya lanjut. Kalau istri saya tidak setuju, cari lagi. Cari barang yang lain maksudnya ya. Boleh atau tidak? Boleh. Ini namanya apa? Khiyar syarat. Seperti ini namanya khiyar syarat. Jadi ada perpanjangan rentang, perpanjangan untuk memilih lanjut atau batal
selama rentang waktu tertentu atas kesepakatan. B setuju, ya sudah, tidak apa-apa, silakan 3 hari ya. Tapi saya minta jaminan, karena kamu bawa motor saya minta jaminan. Ya sudah, saya kasih jaminan. Ini sertifikat rumah, aman insya Allah motor kamu. Baik, dibawalah motor itu, ditunjukkan ke keluarganya. Saya baru beli motor ini. Kamu kalau oke ya lanjut, kalau enggak tak kembalikan. Nah, selama rentang ini namanya khiyar apa? Khiyar. Pertanyaannya, motor yang dibawa A itu punya siapa? Punya A atau punya B? Punya A atau punya B? Punya penjual atau punya pembeli? Hah? Penjual. Kenapa punya penjual? Karena akad belum selesai. Karena akad belum selesai, maka motor itu punya penjual. Paham ya? Baik. Nah, jika ternyata oke, sehari ya sudah ridho, setuju, baik, tinggal transfer kekurangannya. Lalu jaminan tadi diambil. Nah, kalau sudah deal seperti itu, motor punya siapa? Pembeli. Paham? Baik. Kasus ini real, kasus ini ya. Ada seorang pengusaha datang ke kantor Yufid, minta fatwa. Saya jual pom bensin yang ada di daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Harga pom bensin itu anggaplah 5M. Nah, di sana tanah masih murah Pak ya. Anggaplah misalnya 5M. Sudah, lalu datang seorang calon pembeli dan dia ngasih DP 100 juta. Dia minta waktu kepada saya selama 5 bulan. Dalam waktu 5 bulan akan dilunasi. Dah. Selama 5 bulan ini pom bensin ini berjalan, beroperasi. Beliau tanya, hasilnya itu punya siapa? Punya saya atau punya calon konsumen saya? Karena kita sudah akad, dia sudah bayar DP berapa tadi? 100 juta. Nah, selama 5 bulan pom bensin ini beroperasi. Punya penjual, hasilnya punya penjual atau punya pembeli? Hasilnya punya penjual atau punya pembeli? Penjual. Baik. Lihat sekarang, sudah akad atau belum? Sudah akad atau belum? Hah? Sudah? Sudah akad? Kalau sudah akad berarti pindah hak milik enggak? Akad harusnya pindah milik. Sudah akad kan? Makanya ada khiyar, berarti sudah akad. Kan tadi sudah bayar 100 juta sebagai DP. Ada DP itu berarti sudah akad. Dah? Sudah akad atau belum? Pindah hak milik tidak? Belum. Kan sudah akad. Katanya kalau sudah akad harus pindah hak milik. Berarti sudah pindah hak milik atau belum? Sudah. Salah satu akad itu kan cirinya ada pindahan kepemilikan sudah. Konsekuensi akad kan pindah hak milik. Ya. Berarti kalau sudah pindah hak milik, maka nanti turunannya menjadi milik pemiliknya, gitu ya. Hasil itu kan turunan. Hasil adalah turunan dari barang, ya enggak? Ya. Berarti siapa yang memiliki hasil ini? Hasil ini dimiliki oleh pemilik barang. Pertanyaannya, pom bensin ini milik siapa? Milik penjual atau milik pembeli? Terjadi khilaf. Baik, sekarang kita detailkan ya. Ini di buku kan ada ya, kasus pom bensin ini. Kita detailkan sekarang. Sudah akad atau belum Pak? Sudah. Apa buktinya? Ada DP, ada kesepakatan harga, deal sudah. Terus? Tapi kan belum lunas Pak. Belum lunas itu urusan belakangan. Tapi yang penting ini belum sudah akad. Dan ada hak khiyar selama 5 bulan dengan kesepakatan yang mereka miliki. Baik. Terus Pak, karena ada hak khiyar selama 5 bulan, berarti akad belum final, belum selesai. Kalau akad belum selesai, maka konsekuensinya belum berlaku, sehingga belum terjadi perpindahan kepemilikan objek. Sebagai konsekuensinya, maka hasilnya tetap jadi milik penjual. Pertanyaannya,
bolehkah DP itu hangus kalau nggak jadi beli? Boleh. Boleh nggak DP itu hangus? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Hah? Boleh. Ya. Ini yang disebut dengan jual beli urbun. Baik urbun. Baik urbun itu transaksi bayar DP di mana DP bisa hangus ketika nggak jadi atas kesalahan konsumen atau atas pembatalan dari pihak konsumen. Ulama beda pendapat dan pendapat yang lebih kuat DP boleh hangus. DP boleh hangus. Ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang yang dia beli rumah ya, dengan DP tertentu dan rumah ini rencananya akan dijadikan penjara, tapi lokasinya di Mekah. Maka gubernur Mekah ini minta izin kepada pemilik rumah, saya akan laporkan dulu kepada Amirul Mukminin Umar. Kalau beliau setuju kita lanjut, kalau beliau tidak setuju duit ini silahkan jadi milik kamu. Nah ini dalil bahasanya boleh ada apa? DP dan hangus. Wallahu alam. Yang terakhir, dalam akad jual beli terkadang orang butuh berpikir untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad. Kesempatan untuk menimbang selama masa akad diatur dalam bentuk adanya hak khiyar. Disinilah seorang pengusaha muslim dituntut untuk saling jujur dan terbuka agar mereka bisa lebih maksimal menimbang sisi untung dan ruginya. Nabi SAW menjelaskan menjanjikan keberkahan bagi orang yang transaksi saling terbuka. Dalam hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling jujur, terbuka, burika lahuma fi bai'ihima, maka transaksinya akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau keduanya saling menutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahannya akan dicabut. Makanya kalau Bapak bertransaksi, lakukan dengan terbuka. Ada cacat, ceritakan. Ada yang nggak beres, ceritakan. Konsumen juga sama. Coba Bapak kalau misalnya datang ke sebuah kampung, nemu barang yang bagus, ketika ditanya berapa Pak harganya, wah ini murah saja Mas, 500.000 nggak apa-apa. Anda langsung berpikir di Jakarta 5 juta, dia jual 500.000. Pertanyaannya, Anda menjelaskan atau diam saja? Anda menjelaskan atau diam saja? Bapak punya berapa Pak barang kayak gini? Saya punya 5 ya Mas. Wah 5 Pak ya. Anda borong semua atau Anda tinggalkan 5? Anda tinggalkan salah satu. Mumpung dia belum tahu, 500.000 murah ini, Jakarta 5 juta. Langsung apa? Borong semua. Itu karena pelit yang terbit dari diri manusia, sehingga hal-hal menguntungkan itu tidak akan diceritakan kepada yang lain. Yang diajarkan dalam Islam gimana? Terbuka. Pak, ini di Jakarta 5 juta, Bapak jual 500, coba Bapak naikin harganya. Wali Allah yang kayak gini nih Pak, berani seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Karena banyak di antara kita yang kadang transaksinya itu yang penting menang sendiri ya, sehingga kita tidak pernah berpikir bagaimana agar untung bersama. Ada 2 orang kerjasama bisnis misalnya, bangun sebuah unit usaha, berkembang, salah satunya ingin menguasai. Udah, saham kamu tak akuisisi saja. Itu karena lagi berkembang. Begitu gagal, aku nggak mau nanggung resiko rugi, kembalikan modalku. Kayak gitukah yang disebut dengan muslim yang baik ketika bertransaksi? Dia hanya mikir dirinya sendiri.
Tidak seperti itu. Kita ada karena kita semuanya berhasil, sehingga bukan untuk yang penting menang sendiri, tapi bagaimana kita bisa untung bersama. Ada satu cerita yang pernah diceritakan oleh Syekh Walid Sofiyun Nasr, Dr. Walid Sofiyun Nasr. Ada seorang dai yang datang ke pelosok Afrika. Lalu suatu ketika beliau melihat ada anak-anak yang sedang bermain. Kemudian sang dai ini ingin mengadakan perlombaan. Dia sediakan sekeranjang buah. Dia taruh buah itu di satu pohon. Kemudian dia minta anak-anak untuk lomba lari. Kalian silakan lari dari titik garis ini sampai ke pohon itu. Siapa yang duluan sampai, dia dapat sekeranjang buah. Nanti siapa yang duluan megang pohon, dia dapat sekeranjang buah. Dimulailah aba-aba. 1, 2, 3, siap, lari. Nah, ternyata mereka gandengan tangan. Anak-anak itu gandengan tangan. Mereka berjalan dengan santainya, tidak ada yang lari. Kemudian begitu mendekati pohon, nyentuh pohon bareng-bareng. Nah, buahnya dinikmati bersama. Masya Allah. Kayak gitulah yang disebut dengan kerjasama. Bukan waktunya untuk kompetisi, tapi waktunya untuk kolaborasi. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ya, Ustadz telah menyampaikan materi tentang bab khiyar ya. Namun masih ada lanjutannya Ustadz ya, mungkin ya di berikutnya. Nanti dibaca sendiri bisa. Ya akan diperjelas dan dibaca sendiri kata Ustadz di rumah. Langsung saja ya kita bacakan pertanyaan. Tadi kami sudah sortir. Kita cari jawaban utama yang tentang masalah bab khiyar, namun yang masuk banyak tetap riba dan sebagainya. Kita baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang tuh ada yang mau ngasih pertanyaan ya. Yang mau kasih pertanyaan? Mungkin titip sekalian titipkan salah satu estafet ke bagaimana contoh larangan jual beli 2 akad dalam satu majelis? 2 akad dalam satu akad mungkin ya. Kalau 2 akad dalam satu majelis sering kita lakukan. Saya beli ini kan ya. Itu banyak akad dalam satu majelis. Tapi kalau 2 akad dalam satu akad, maksudnya begini. Ada akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 ini menjadi syarat atau akad 2 ini menjadi syarat akad 1. Saya ulang ya. Anda fokus. Akad 1 plus akad 2. Di mana akad pertama, akad 1 ini akad utama. Akad 2 ini akad syarat untuk akad pertama. Itulah yang dimaksud menggabungkan 2 akad dalam satu akad. Contoh, saya mau ngutangi kamu asal kamu menjual barangmu ke saya. Berarti ada berapa akad itu? 2. Pertama apa? Jual beli. Akad utang. Yang kedua akad jual beli. Akad utamanya yang mana? Utang. Ya udahlah, terpaksa saya jual barang saya ke kamu. Yang penting saya dapat utang. Contohnya Pak, banyak sekali itu Pak. Petani-petani itu Pak, diutangi sama orang tertentu. Butuh tanam apa ini, modalnya berapa? Ini tak kasih utang 10 juta, balik 10 juta. Jangan ada tambahan, saya nggak mau riba. Masya Allah ya. Tapi syaratnya satu, nanti kalau kamu panen wajib dijual ke saya. Nah ini sama dengan apa? Menggabungkan 2 akad dalam satu akad. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan ini tidak hanya terbatas dalam muamalah, termasuk juga akad yang lain. Saya mau beli rumah kamu asal saya dinikahkan dengan putri kamu. Itu tidak boleh. Ini menggabungkan apa? Jual beli dengan akad nikah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya tadi, menggabungkan 2 akad dalam akad utamanya apa? Jual beli rumah. Akad tambahannya akad nikah. Ini jadi syarat akad jual beli rumah. Makanya kalau ada pertanyaan,
Pak boleh nggak Pak beli rumah dapat janda? Masya Allah. Sebentar, yang depan tolong ditanya dulu. Boleh atau tidak? Tidak boleh, kenapa? Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Pertama akad jual beli rumah, tapi disyaratkan nikahi janda, ini tidak boleh. Yang benar gimana? Hibah. Nikahi janda dapat rumah. Hibah boleh sih. Hibah. Kalau nikahi janda dapat rumah kan satu akad saja, akad nikah. Rumahnya bonus gitu maksudnya ya. Setuju Pak? Langsung setuju gimana? Silakan Pak. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya mendapatkan keuntungan atau uang setelah kita membantu seseorang masuk ke dalam pekerjaan, tetapi kita menentukan nominalnya? Kita ini orang dalam atau orang luar? Di sini nggak diperjelas. Nah, ini berbahaya minta fatwa seperti ini ya, karena dia tidak terbuka. Baik, kalau saya adalah aparat, misalnya di instansi A, saya sebagai aparat di instansi itu. Lalu ada orang yang daftar di instansi tersebut ya. Kemudian kita bantu, saya bisa bantu biar nanti kamu diterima, biar bisa kamu nanti masuk. Tapi ya ada sesuatu yang kontribusi untuk saya. Boleh nggak kayak gini? Ya, ini sebenarnya tidak perlu fatwa, tapi tanyakan ke KPK. Kalau diizinkan oleh KPK, lanjutkan. Kecuali kalau dia orang luar dan tidak punya hubungan dengan orang dalam. Saya bisa bantu anak bapak keterima di instansi A, keterima di institusi B. Tapi saya minta sesuatu. Loh, kamu hubungannya apa dengan instansi dan institusi itu? Ya. Kalau ini pemerintah, mungkin nggak ada celah ya, nggak ada celah. Tapi kalau itu perusahaan swasta dan dia pemiliknya, bebas. Dia pemiliknya bebas. Baik, anak ibu mau daftar ke tempat saya, ya silahkan. Nah, kemudian dia daftar, masuk, orang tuanya ngasih hadiah. Asal langsung ke owner boleh. Asal langsung ke owner boleh. Tapi kalau ke bagian HRD atau ke bagian apa lagi misalnya rekrutmen dan seterusnya, ini namanya sogok. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap yang tepat terkait harta khianat? Contoh pemberian dari wali murid kepada wali kelas atau para guru. Apakah pemberian secara pribadi atau berkelompok beda hukumnya? Posisi guru maupun wali murid ketika mendapatkan hadiah dari posisi guru atau wali kelas ya, ketika mendapatkan hadiah dari wali murid, ini hukumnya dilarang apapun alasannya. Mau karena ini ucapan terima kasih ya, semuanya pasti akan beralasan dengan itu. Ini apresiasi, bisa saja semuanya beralasan dengan itu. Ditutupi celah demikian, sehingga sebagai bentuk saddud dzari'ah, menutupi celah ini, maka semua ini dilarang. Lalu kalau sudah diterima, serahkan ke sekolah. Sehingga kalau wali murid memberikan hadiah ke sekolah, silakan. Ini ke instansi, ke lembaga tempat anaknya belajar. Tapi kalau langsung ke guru, ke personal tertentu, hukumnya dilarang. Terus Pak, nanti kalau sudah diterima oleh sekolah, ya terserah kebijakan sekolah. Mau dikembalikan ke wali murid, silahkan. Mau dibagikan kepada karyawannya, silahkan. Ini murni kebijakan sekolah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya punya karyawan, saya pedagang tempe. Bagaimanakah cara gaji karyawan yang berkah dan benar? Apakah harus UMR Ustadz? Pedagang apa? Tempe. Tempe di Jakarta gaji UMR berapa? UMR Jakarta berapa? 4,5. 5 juta. Tempenya PT Tempe Indonesia. Baik, kalau berkaitan dengan gaji karyawan yang berkah,
kembali kepada, kalau masalah angka kembali kepada kesepakatan. Boleh nggak Pak di bawah UMR? Asal ada kesepakatan, hukumnya boleh. Karena begini, posisi UMR ini adalah aturan baku yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan rujukan ketika ada sengketa antara karyawan dengan perusahaan tempat kerja. Maka ini gajinya berapa nggak jelas. Nah, pemerintah menetapkan sekian minimal. Lebih dari itu boleh, kurang tidak boleh. Nah, ketika Anda misalnya membuka lowongan kerja dan belum sanggup sampai tingkatan UMR, Pak, pendapatan saya nggak sampai segitu. Kalau gajinya harus UMR, ya saya bangkrut, saya rugi. Maka Anda cari karyawan yang mau bersedia digaji di bawah UMR. Kalau dia sudah bersedia, baik saya sudah bersedia, saya sanggup gaji segitu, teken kontrak, nah, dia nggak berhak untuk gugat ke Disnaker. Karena dia sudah menyepakati. Sehingga kalau dia gugat ke Disnaker, padahal dia dulu sudah menyepakati, ini pelanggaran. Kecuali kalau misalnya kontraknya habis, terus dia dipaksa untuk tetap kerja tanpa ada kesepakatan lanjutan. Nah itu dia boleh gugat. Dipahami ya? Sehingga bolehkah gaji di bawah UMR? Boleh, asal ada kesepakatan dengan siapa? Kedua belah pihak, antara dia dengan calon karyawannya sebelum dia sepakat untuk diterima. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum menabung emas atau arisan dengan skema cicil yang saat ini sedang marak? Jika bisa, akadnya seharusnya seperti apa Ustadz yang sesuai sunnah? Akad sesuai sunnah itu tidak ada Pak ya. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan akad ya. Tapi Nabi SAW memberi batasan agar tidak terjerumus kepada yang haram. Jadi akad yang terjadi di zaman beliau itu melanjutkan kebiasaan akad yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dulu sudah ada akad sewa menyewa, dulu sudah ada akad jual beli, sudah ada akad A, akad B. Di zaman Nabi SAW hanya melanjutkan saja. Tapi beliau ngasih batasan, ini tidak boleh, ini ada ribanya, ini goror dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, kalau cicil emas akad yang benar gimana? Yang tidak melanggar syariat. Jual beli emas itu syaratnya apa? Wajib yadan biyadin. Baik emas berbentuk seperti emas perhiasan atau emas batangan, semuanya harus yadan biyadin. Memang ada pendapat yang mengatakan untuk emas berbentuk seperti emas perhiasan atau misalnya emas yang sudah dibuat seperti perabotan ya. Ini namanya emas musawwaq, zahab musawwaq. Untuk emas berbentuk memang ulama beda pendapat, apakah harus tunai ataukah boleh tidak tunai. Jumhur ulama mengatakan harus tunai. Harus tunai jika ditukar dengan selain emas. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, karena hadisnya itu bunyinya az-zahab bil-zahab, emas dengan emas. Az-zahab bil-fiddah, emas dengan perak. Rasulullah SAW tidak bersabda ad-dinar bid-dirham. Tapi yang beliau sabdakan apa? Az-zahab bil-fiddah. Sudah? Sehingga yang beliau sebut zatnya, bukan statusnya. Apa bedanya emas dengan dinar? Apa bedanya emas dengan dinar? Hah? Kalau emas itu bahan, zat. Kalau dinar? Kalau dinar apa? Alat tukar, mata uang. Sudah? Sehingga semua dinar emas, tapi tidak semua emas dinar, gitu ya. Kalau ini sepakatnya? Baik. Selanjutnya, karena beliau menyebut az-zahab bil-zahab, beliau tidak bersabda ad-dinar bid-dinar, ad-dirham bid-dirham, tapi beliau sebut az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas
fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin. Emas dengan emas harus sama dan dari tangan ke tangan. Kalau beda jenisnya, emas dengan perak ini beda jenis, yadan biyadin, fabi'u kaifa syi'tum, boleh ada selisih, yang penting dari tangan ke tangan. Dalam hadis yang lain, kalau tadi hadis Ubadah bin Samit, dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Az-zahabu bil fiddah ha wa ha." Emas dengan perak riban illa ha wa ha. Emas dengan perak itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu nyah nyoh. Ya. Artinya apa? Dari tangan ke tangan. Sehingga ini ada di satu majelis. Kira-kira kalau model arisan seperti tadi, cicil emas dan seterusnya, dibuat seperti itu bisa, silahkan. Gimana Pak, nyicil kok dibuat dari tangan ke tangan? Nah, berarti cicilan itu ketika dikumpulin belum transaksi. Sudah? Sampai setelah terkumpul seharga emas, cicilan uangnya tadi, nah baru setelah itu ditransaksikan. Maka saat store cicilan tadi sifatnya titip dulu. Titip duit sekian, titip, genep 2, sekarang berapa? 2,3 ya. 2,4. Genep 2,4 juta. Baik, saya belikan emas 1 gram. Silakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, sah atau tidak apabila wanita menikah tapi tidak ada orang tuanya sebagai wali? Orang tuanya ada tapi wanita ini memakai wali hakim. Nah, prosedur penggunaan wali hakim yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW hanya berlaku jika ada sengketa perwalian. Prosedur penggunaan wali hakim itu hanya berlaku jika ada sengketa perwalian. Nabi SAW pernah bersabda, la nikaha illa biwaliyin, fa in tasyajara bainakum fassultanu waliyun liman la waliyalahu. Tidak boleh ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Kalau saling sengketa di antara kalian, maka sultan, yaitu pemimpin yang sah, menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali. Sehingga sultan, dalam hal ini wali hakim, dia statusnya wali terakhir, urutan wali yang terakhir. Sebab perwalian itu ada hierarkinya. Yang paling berhak bapak, kemudian berikutnya kakek, selanjutnya anak laki-laki yang sudah dewasa jika dia janda misalnya, selanjutnya saudara laki-laki kandung, selanjutnya saudara laki-laki sebapak. Urutan ini mengikuti sebagaimana urutan asobah warisan. Baik. Nah kalau nggak ada semuanya, kok nggak ada semuanya Pak? Dia itu muncul dari mana sih Pak? Kok nggak ada semua? Ya mungkin semuanya non muslim kan bisa saja ya. Atau bapaknya sudah meninggal, nggak punya, kakek sudah tidak ada, nggak punya anak, dia belum menikah, nggak punya anak, nggak punya saudara laki-laki karena dia anak tunggal, paman juga nggak ada, bapaknya anak tunggal juga, sepupu, apalagi sepupu nggak ada, bapaknya anak tunggal, nggak ada semua, tinggal wanita sendirian tanpa wali, maka boleh diambil alih wali hakim. Maka kalau bapaknya masih ada gimana Pak? Ya wajib bapak. Tapi ini tiba-tiba KUA Pak. Saya yakin ya, kalau KUA mengikuti prosedur ini malpraktek. Karena jika anak ini masih punya bapak, tidak mungkin KUA mengambil alih, itu tidak mungkin. Kecuali jika petugas KUA ini datang atas nama pribadi, bukan atas nama sebagai petugas. Dan mungkin saja petugas datang atas nama pribadi, saya nikahkan, ya tapi atas nama pribadi, ya batal nikahnya. Dia bukan wali hakim. Wali hakim itu berarti dia datang sebagai petugas, sehingga ada tercatat, nanti ada bukti yang resmi diakui oleh negara. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau betul dia dinikahkan oleh KUA resmi,
ada bukti catatannya dan bapaknya tidak ada masalah misalnya, tapi tidak dihubungi, tidak diberitahu, ini malpraktek Pak itu. Bapak bisa gugat itu. Kenapa anak saya dinikahkan padahal saya nggak ngerti. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Menanyakan wabarakatuh. perihal hadiah guru tadi, di tempat saya mengajar ngaji atau TPA, pemilik lembaga menyepakati bahwa membolehkan untuk menerima hadiah dari wali murid. Bayaran guru TPA 10.000 per jam. Bila tidak mengajar maka tidak dibayar. Saya mengajar 2,5 jam per hari di hari Senin sampai Jumat. Dalam sebulan kami menerima gaji kurang lebih 500 ribuan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Wallahu a'lam, kalau memang demikian kenyataannya, posisi pemilik TPA sudah mengizinkan Anda untuk menerima hadiah dari wali murid ya, insya Allah tidak masalah untuk diterima. Karena itu sama saja ketika mau disalurkan ke lembaga, tetap nanti larinya akan kembali kepada diri Anda. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ana baru saja pindah rumah. Di lingkungan Ana ada biaya bulanan yang dimintakan pada warganya. Yang selama ini sudah berjalan adalah IPL untuk membayar gaji security dan iuran sampah. Selain itu ada iuran juga sebesar 25.000 untuk biaya sosial, buat tangan atau warga yang sakit, dan biaya kalau ada kegiatan kumpul-kumpul warga seperti 17-an, buka bersama. Ana memutuskan hanya untuk bayar IPL saja karena dengan pertimbangan Ana tidak nyaman berkumpul dengan acara-acara warga. Apakah ini dibolehkan Ustadz? Pada asalnya kita tidak punya kewajiban untuk memberikan harta kepada orang lain yang tidak ada sebabnya. Sehingga saya diminta untuk bayar. Bayar ini untuk apa? Ya biaya keamanan dan sampah. Berarti kan kewajiban Anda. Karena fasilitasnya kembali ke siapa? Ke penduduk atau ke penghuni perumahan itu. Sehingga kita mendapatkan layanan keamanan untuk satpam dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah layanan sampah. Sudah? Sehingga untuk IPL, insya Allah Anda ketika bayarkan itu sama dengan Anda membayar untuk kewajiban Anda. Sekarang yang iuran tambahan, nah, ini seharusnya bagaimana? Boleh nggak Pak diwajibkan? Wallahu a'lam, iuran tambahan seperti ini pada asalnya sifatnya sukarela. Seperti santunan untuk anggota masyarakat. Sehingga nanti kalau ada yang sakit, kita bisa bayarkan santunan itu kepada yang sakit. Ini sifatnya seharusnya apa? Sukarela. Karena akad asuransi yang sifatnya sosial itu sifatnya harus sukarela. Namun kalau ini disepakati sehingga Anda baik ini sukarela dan saya setuju dengan itu, maka Anda terikat dengan kesepakatan. Anda terikat dengan kesepakatan. Oleh karena itu, jika pada saat masuk di situ Anda diminta untuk menyepakati iuran tadi dan Anda sepakat mengikat. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Wallahu a'lam. 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Tapi kalau dia nggak setuju ya berarti dia tidak dipaksa untuk membayar. 3 pertanyaan terakhir untuk kompensasi Ustaz. Masya Allah. Yang kertas banyak sekali. Iya, Ustaz. Insya Allah. Itu. Mungkin Ustaz mau jawab nanti di tanggal 24 Desember Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Ini jebakan atau apa? Apa hukumnya bekerja di balai lelang resmi? Balai lelang ini sebagian melelangkan mobil dan motor yang merupakan hasil dari tarikan leasing. Jadi leasing menitipkan mobil dan motornya untuk dilelangkan ke balai lelang. Masya Allah. Wah ini berat ini ya. Baik. Balai lelang ini kan balai pemerintah ya. Iya, resmi. Sehingga dia punya daya paksa. Ya. Artinya kalau pihak pemilik barang tadi nggak terima, dia tidak punya hak untuk menolak. Ya. Ya. Sehingga barang kalau sudah masuk balai lelang bisa nggak ditebus sendiri oleh pemilik barang secara aturan. Jual maksudnya di sini. Nah misalnya ini motor saya ya, yang beli dari leasing tadi. Iya. Ya.
Setelah cicilan 5 kali, saya gagal bayar, ditariklah oleh leasing, ditaruh di balai lelang. Tapi saya berat, saya nggak ridho. Apalagi ketika sudah masuk balai lelang kan harganya jatuh. Wah, saya nggak terima itu di lelang. Bisa nggak saya gugat? Secara aturan di negara, bisa atau nggak bisa? Kalau sudah diserahkan ke balai lelang nggak bisa, nggak bisa. Baik. Pertanyaannya, kalau saya beli motor secara kredit, tapi tidak bisa melunasi, motor ini punya siapa? Punya konsumen atau punya penjual? Konsumen. Punya konsumen atau punya penjual? Punya penjual. Kenapa punya penjual? Belum lunas. Apakah syarat transaksi jual beli yang sah itu harus lunas? Tidak. Tidak. Jadi jual beli kredit walaupun belum lunas itu sudah sah. Dan konsekuensi jual beli yang sah tadi apa, Pak? Terjadi perpindahan hak milik. Begitu ya? Sehingga motor ini sudah saya beli walaupun belum lunas. Milik siapa? Ya milik saya. Karena sudah saya beli. Terus kamu kalau macet gimana? Ya itu jadi utang saya. Saya punya utang senilai kekurangan cicilan. Ini utang, tapi ini motor saya. Nah, selanjutnya, bolehkah motor ini ditarik paksa? Ya pada asalnya tidak boleh. Kecuali kalau misalnya saya secara sukarela, ya sudahlah, saya nggak punya apa-apa lagi, silakan motor ini dijualkan. Nanti hasil penjualannya dipakai untuk nutupi utang, itu boleh. Berarti harus atas kerelaan saya. Paham ya? Maka Bapak ketika di balai lelang itu bisa menemui pemiliknya dan minta kerelaannya. Ini kan tarikan milik Bapak. Mobil ini tarikan punya Bapak. Nah, gimana nih? Rela atau tidak ditaruh di sini? Kalau semuanya mengatakan, "Ya enggak apa-apa, Mas. Dilelang saja." Alhamdulillah. Berarti dia tidak punya peluang untuk nuntut di akhirat. Tapi kalau dia enggak ridho, saya akan usahakan untuk melunasi, tapi tolong jangan ditarik. Padahal dia nggak punya apa-apa lagi selain barang itu. Maka insya Allah dalam hal ini ketika dia tidak ridho, dia punya hak untuk nagih besok di hari kiamat. Karena ini kan barang saya. Dipahami insya Allah Pak ya? Baik. Kecuali kalau dia berbuat dolim, misalnya sengaja nggak mau bayar, padahal mampu. Nah, kalau dia seperti itu disebut oleh Nabi SAW sebagai orang dolim. Dan beliau mengatakan maddul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran utang dalam posisi dia mampu adalah kedzaliman. Orang yang dolim boleh dihukum. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Kita sampai jam berapa? Ini Kompensasi jam 5. Sementara asar ya 8 menit. 8. Dimarahin kayak itu Ustaz. Mereka itu belum makan siang loh. Tapi mereka masih bertahan Ustaz. Oh mereka. Afwan, Ana mau bertanya Ustaz, perihal makelar, bagaimana praktek akad yang benar dalam jual beli menjadi makelar Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Akad makelar sama sebagaimana akad jasa. Karena kan intinya minta bantuan orang lain untuk menjualkan. Berarti dia apa? Transaksi jasa. Sehingga nanti orang ini bisa mendapatkan fee, baik fee prosentase atau nilai tertentu kembali kepada kesepakatan. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, selanjutnya bagaimana metode makelar ini dalam menjualkan? Ada dua yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, walaupun sebenarnya ini kembali kepada kesepakatan. Satu, pihak penjual atau pemilik barang memberi izin kepada pihak makelar, silahkan dinaikkan. Pokoknya saya terima bersih 100 juta, misalnya ini mobil ya, saya terima bersih 100 juta, kamu mau jual berapa silahkan. Laku 150, maka yang 100 juta diserahkan ke pemilik mobil, yang 50.000 boleh diambil. Laku 100 juta 50.000.
Yang kedua, pemilik barang sudah menetapkan, pokoknya tanah ini kamu jual per meter 5 juta, jangan dinaikin. Nanti kamu saya kasih 3%. Kalau dia naikkan wajib minta izin. Kalau dia tidak minta izin gimana? Ya dia berdosa, dia melanggar hak orang lain. Ini dua metode yang dua-duanya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana hukumnya COD yang dicek terlebih dahulu dan setelah dicek ternyata barangnya tidak cocok atau tidak sesuai? Maka apa hukumnya Ustaz? Sejak kapan COD itu disebut sudah selesai akad? Sejak dealnya kan online ya? Ya. Baik. Tapi saat diterima Tidak sesuai. Saat barang diterima atau saat deal-dealan online? Diterima Ustaz. Saat diterima. Karena itu sekarang kalau nggak salah marketplace dia bisa COD bayar dan setelah dilihat beda. Kayak gitu. Kalau beda itu kan Maksudnya beda sedikit hak khiar aib ya. Atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itu boleh jadi alasan tapi pakai hak khiar. Sehingga kalau jelas di posisi barangnya ada cacat atau di barangnya ini ada yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia bisa mengajukan hak khiar sehingga dibatalkan ketika itu. Begitu? Iya. Baik. Tapi kalau sesuai boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh Ustaz. Nggak ada alasan itu. Nggak, saya nggak jadi, begitu barang sampai saya nggak jadi, itu boleh nggak dalam COD? Tolak. Hah? Bukan, dalam praktek COD yang diterapkan di marketplace. Kalau nggak ada alasan nggak jadi boleh? Harus ada alasan Ustaz. Harus ada alasan. Ada alasan. Nah, berarti akadnya terjadi saat kesepakatan. Sehingga COD-nya ini sifatnya hanya serah terima, bukan akad. Baik, sudah mulai nggak fokus mereka. Iya Ustaz. Berharap kapan selesai? Di murojaah Ustaz. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Kita sama-sama belajar. Semoga Allah membukakan untuk kita berbagai macam ilmu yang belum kita ketahui, dan semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.